Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kang Opas. Jangan lupa bantu subscribe ya untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Kali ini saya akan membahas chapter ke-8 dari buku Principle of Macroeconomics-nya Casper and Oster tentang biaya jangka pendek dan keputusan output. Karena materinya cukup panjang, jadi videonya akan dibagi menjadi beberapa bagian. Dan video ini adalah bagian pertama. Berikut adalah outline dari materi chapter 8. Terdiri dari dua subbab, yaitu tentang biaya dalam jangka pendek dan keputusan output, pendapatan, biaya, dan maksimalisasi keuntungan. Pada subbab pertama tentang biaya dalam jangka pendek, di mana pada subbab ini dijelaskan mengenai apa saja komponen utama biaya perusahaan dalam jangka pendek, mendeskripsikannya, serta membuat grafiknya. Dan pada subbab kedua, membahas tentang bagaimana pendapatan dan biaya mempengaruhi tingkat output dalam memaksimalkan keuntungan. Itulah bahasan bab 8 tentang biaya jangka pendek dan keputusan output pada buku ini. Asumsi yang digunakan pada materi bab 8 ini sama dengan bab sebelumnya, yaitu bahwa bentuk pasar yang dihadapi oleh perusahaan adalah pasar persaingan sempurna atau perfect competition market, di mana karakteristik pasar persaingan sempurna sudah dibahas di video sebelumnya. Di antaranya adalah melibatkan banyak perusahaan kecil, di mana sifat mereka adalah sebagai price taker atau sebagai penerima harga, bukan perusahaan besar yang bisa berperan sebagai price maker atau penentu harga. Bab ini melanjutkan bab sebelumnya, yaitu tentang perilaku perusahaan dalam mengambil keputusan untuk memaksimalkan keuntungan. Keputusan yang dibuat oleh perusahaan semuanya harus memperhitungkan waktu, reaksi atau respon perusahaan terhadap perubahan pada situasi lingkungan ekonominya akan berbeda dalam setiap kondisi atau dimensi waktunya, di mana dalam ilmu ekonomi, periode waktu ini dibedakan dengan istilah jangka pendek atau short run dan jangka panjang atau long run. Saya sudah membahas perbedaan antara jangka panjang dan jangka pendek di video sebelumnya. Pada intinya, dikatakan short run karena ada variabel biaya yang kita gunakan bersifat tetap atau fix. Sedangkan dikatakan long run atau jangka panjang karena semua input yang kita gunakan dalam proses produksi sifatnya variabel atau tidak ada yang tetap. Jadi istilah long run itu bukan karena jumlah waktunya yang lama, misalkan 10 tahun atau ratusan tahun. Pada bab ini akan fokus pada biaya jangka pendeknya atau short run. Tujuan utama perusahaan adalah laba maksimum. Terdapat 3 keputusan dasar untuk mencapai tujuan utama perusahaan tersebut. Keputusan pertama adalah berapa banyak output yang akan disuplai atau ditawarkan. Keputusan kedua adalah bagaimana cara menghasilkan outputnya, yaitu teknik atau teknologi produksi mana yang akan digunakan. Dan keputusan yang ketiga adalah berapa kuantitas setiap input yang diminta. 3 keputusan ini diambil berdasarkan informasi yang diperoleh perusahaan. Ada 3 informasi yang mendasari keputusan dasar perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan. Informasi yang pertama adalah harga pasar output. Karena dengan mengetahui harga output atau harga jual, maka perusahaan dapat mengetahui perkiraan pendapatan atau potensi penerimaan yang akan diterima. Dasar yang kedua adalah teknik produksi, yaitu bagaimana pelaku usaha menentukan teknik produksi yang digunakan untuk memproduksi output. Yang ketiga adalah harga input. Harga input ini akan menentukan jumlah biaya yang akan dibutuhkan dalam proses produksi. Karena harga input memberikan gambaran seberapa banyak modal yang dibutuhkan. Semakin tinggi harga inputnya, tentu biaya produksinya juga akan semakin tinggi. Bab ini berfokus pada biaya produksi. Untuk menghitung biaya, perusahaan harus mengetahui 2 hal, kuantitas dan kombinasi input yang dibutuhkan untuk menghasilkan produknya, dan berapa biaya input tersebut. Penekanan kita dalam bab ini adalah pada biaya dalam jangka pendek saja. Jadi, di bab ini membahas bagaimana suatu perusahaan yang berada di pasar persaingan sempurna mengambil keputusan dalam menentukan berapa banyak output yang akan dihasilkan berdasarkan biaya dalam jangka pendek untuk memperoleh keuntungan maksimum. Biaya dalam jangka pendek. Sebelum mempelajari apa dasar perusahaan dalam menentukan keputusan output yang akan dihasilkan berdasarkan biaya jangka pendek untuk memperoleh keuntungan maksimum,
kita perlu tahu apa saja komponen utama biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam jangka pendek. Yang pertama kita sebut dengan biaya tetap atau fixed cost. Dalam jangka pendek, semua perusahaan, baik itu kompetitif maupun non-kompetitif, memiliki biaya yang harus mereka tanggung, di mana besaran atau jumlah biaya tersebut tidak ditentukan oleh besaran output yang dihasilkan. Artinya bahwa berapapun tingkat output yang dihasilkan oleh perusahaan tidak mempengaruhi biaya tetap yang dikeluarkan oleh perusahaan. Bahkan ekstrimnya, tanpa ada produksi pun atau outputnya nol, perusahaan akan tetap mengeluarkan biaya produksi. Itulah biaya yang disebut dengan fixed cost atau biaya tetap. Contoh, jika misalnya perusahaan itu memiliki bangunan atau gedung mengalami penyusutan. Jadi ketika waktu terus berjalan, maka biaya atau harga gedung ini semakin lama semakin berkurang karena adanya penyusutan. Contoh lain adalah mesin. Jika biaya-biaya tetap ini dijumlahkan, maka disebut dengan total fixed cost atau biaya tetap total. Komponen biaya yang kedua adalah variable cost atau biaya variabel. Jenis biaya ini merupakan biaya yang jumlahnya atau besarannya ditentukan oleh besaran output yang dihasilkan atau sangat bergantung kepada jumlah produksi. Jadi semakin tinggi jumlah produksi, semakin tinggi biaya variabel yang dikeluarkan. Contoh biaya variabel adalah bahan baku dan tenaga kerja. Jika sebuah perusahaan ingin meningkatkan outputnya, tentu perusahaan akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja atau akan membutuhkan lebih banyak bahan baku. Akibatnya akan meningkatkan biaya variabel. Jika biaya-biaya variabel ini dijumlahkan, maka disebut dengan total variable cost atau biaya variabel total. Komponen yang ketiga adalah gabungan dari kedua jenis biaya ini, atau jumlah dari total biaya tetap dan total biaya variabel yang disebut sebagai biaya total atau total cost, disingkat dengan TC. Secara matematis bisa dituliskan sebagai berikut. TC sama dengan TFC ditambah TVC, di mana TC adalah total cost atau biaya total, TFC adalah total fixed cost atau biaya tetap total, dan TVC adalah total variable cost atau biaya variabel total. Sekarang kita lanjut membahas lebih dalam lagi masing-masing dari komponen biaya tadi. Biaya tetap atau fixed cost. Di dalam biaya tetap terdapat dua jenis biaya, yaitu biaya tetap total atau total fixed cost, disingkatnya TFC, dan biaya tetap rata-rata atau average fixed cost, disingkat dengan AFC. TFC adalah jumlah atau total dari semua biaya tetap. Jadi TFC merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang tidak dapat diubah jumlahnya dalam jangka pendek. Biaya tetap total biasa juga disebut sebagai biaya overhead. Biaya overhead adalah biaya yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan produksi suatu produk atau jasa. Contoh biaya overhead adalah biaya pemeliharaan gedung. Bahkan jika tidak ada produksi yang dilakukan, perusahaan mungkin harus menjaga agar atap tidak bocor, membayar penjaga untuk menjaga bangunan, membayar sewa, membayar premi asuransi, pajak, biaya iuran daerah, kewajiban kontrak kepada pekerja, dan lain-lain. Dan AFC adalah biaya tetap yang kita hitung dengan mencari nilai rata-ratanya atau average-nya. Jadi biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang kita keluarkan untuk setiap unit output yang kita hasilkan. Atau secara matematis, kita bisa menghitungnya dengan cara membagi total fixed cost yang kita keluarkan dengan jumlah output yang kita hasilkan. AFC sama dengan TFC dibagi Q. Jadi total fixed cost per unit output yang kita hasilkan itu adalah average fixed cost. Agar lebih paham cara perhitungannya, berikut ada contoh kasus yang mungkin bisa menggambarkan kepada kita bagaimana cara menghitung AFC. Tabel 81 menyajikan data tentang biaya tetap dari perusahaan A. Kolom pertama ini adalah besaran Q atau tingkat output dari perusahaan. Mulai dari 0 atau tidak berproduksi sama sekali, kemudian produksinya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kolom kedua adalah besaran biaya tetap yang dikeluarkan pada tiap tingkat output yang dihasilkan. Karena fixed cost itu sifatnya tetap atau tidak berubah meskipun terjadi peningkatan jumlah output. Bahkan ketika tidak terjadi atau tidak ada produksi sama sekali, perusahaan tetap mengeluarkan biaya atau pengeluaran.
Dari tabel bisa kita lihat baik itu output 0 atau tidak terjadi produksi atau tidak ada output yang dihasilkan maupun outputnya 5, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar $100. Lalu kalau kita hitung rata-ratanya AFC tentu adalah dengan cara membagi total fixed cost ini dengan jumlah output yang dihasilkan. Misalnya bahwa untuk produksi 1, biaya tetap sebesar $100. Kemudian kita bagi dengan satu output, maka biaya rata-ratanya adalah $100. Kemudian pada output 2, biaya rata-ratanya adalah 100 dibagi 2, hasilnya adalah $50. Pada output 5, biaya tetap totalnya adalah $100 dibagi dengan Q-nya 5, maka diperoleh biaya rata-rata totalnya adalah $20. Jadi $20 ini adalah biaya rata-rata yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan setiap output yang dihasilkan. Itu adalah konsep biaya tetap. Secara kurva, kita bisa tuliskan biaya tetap itu seperti ini. Karena jumlahnya itu tidak tergantung kepada jumlah output, jika misalnya sumbu horizontalnya menunjukkan jumlah output, maka berapapun jumlah output yang dihasilkan oleh perusahaan, biaya tetapnya adalah tetap, yaitu $100. Sehingga kalau kita definisikan kurva dari total fixed cost ini adalah sebuah kurva yang sifatnya bersifat horizontal. Jadi berapapun jumlah outputnya, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, total fixed cost-nya adalah $100. Inilah yang disebut dengan kurva biaya tetap. Sifat kurva biaya tetap berbeda dengan kurva biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata atau AFC adalah biaya tetap total TFC dibagi dengan jumlah output Q. Ketika output meningkat, biaya tetap rata-rata akan menurun karena biaya tetapnya akan dibagi dengan kuantitas output yang lebih banyak atau lebih besar. Jadi, setiap kenaikan kuantitas output akan menurunkan average fixed cost atau biaya tetap rata-rata. Karena nilai biaya total yang sama dibagi dengan nilai kuantitas output yang semakin besar. Fenomena ini disebut spreading overhead. Bentuk kurvanya akan seperti ini, menurun ke bawah. Ini sifat dari biaya tetap rata-rata. Nah, inilah konsep biaya tetap. Kalau kita definisikan kurva dari total fixed cost ini adalah sebuah kurva yang sifatnya bersifat horizontal. Jadi berapapun jumlah outputnya, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, total fixed cost-nya adalah tetap. Biaya tetap rata-rata adalah sebuah kurva yang sifatnya menurun, seperti ini. Tetapi dia tidak akan sampai menyentuh sumbu horizontalnya. Jadi seiring dengan bertambahnya jumlah output, kurva biaya rata-rata tetap ini semakin lama semakin menurun sampai pada titik terendahnya, tetapi tidak akan pernah menyentuh sumbu horizontal. Kenapa begitu? Karena biaya tetap tidak akan pernah hilang atau nol. Mungkin nilainya mengecil, tapi tidak akan pernah mencapai nol. Misalkan, perusahaan akan tetap mengeluarkan biaya perawatan gedung, beban listrik, dan lain-lain. Bahkan ketika perusahaan tidak sedang aktif atau tidak ada produksi yang dilakukan. Komponen biaya jangka pendek berikutnya adalah biaya variabel atau variable cost. Seperti apa pembahasannya? Silahkan simak di video berbagi pengetahuan chapter 8 bagian kedua. Jadi, jangan lupa untuk subscribe channel Kang Opas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.